Di balik hujan deras dan malam yang gelap, di dalam mobil yang terjebak di tengah jalan, seorang menantu dan ibu mertua melakukan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Dua orang yang seharusnya bisa menjaga batas, kini tenggelam dalam perasaan yang tak bisa mereka hindari. Tapi apakah ini hanya kesalahan kecil atau justru awal dari hubungan terlarang yang tak bisa dihentikan? Simak sampai akhir kisah ini dan mari kita mulai kisahnya. Bu Vira, seorang wanita berusia 45 tahun, masih tampak begitu menarik. Wajahnya cantik dengan senyum manis yang selalu ia berikan kepada siapa saja yang melihatnya. Kulitnya putih bersih terawat, gitar Spanyolnya ramping, namun tetap berisi di tempat-tempat yang semestinya. Rambutnya yang hitam berkilau selalu tertata rapi, menambah kesan anggun yang melekat pada dirinya. Ia adalah istri dari Pak Surya, seorang pengusaha sukses yang sibuk dengan berbagai urusan bisnisnya. Dulu suaminya adalah pria yang hangat dan penuh perhatian. Tetapi seiring waktu, hubungan mereka berubah. Perhatian yang dulu melimpah kini mulai pudar, seakan Pak Surya lebih sibuk dengan pekerjaannya daripada melihat istrinya yang tetap menjaga pesonanya. Bu Vira tak lagi merasa diperhatikan, tak lagi mendapatkan kasih sayang seperti yang dulu selalu ia terima. Namun sebagai istri yang setia, ia tetap menjalani perannya dengan baik, menahan segala kesepian dalam dirinya tanpa pernah mengeluh. Di dalam rumah, selain para asisten rumah tangga yang datang dan pergi, hanya ada menantunya, yang bernama Arul. Pria muda berusia 28 tahun itu adalah suami dari anak sematawayangnya. Sayangnya, rumah tangga anaknya sedang dalam keadaan yang sulit. Sang istri harus bekerja di luar kota, dan Arul yang baru saja dipecat dari pekerjaannya kini, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia sedang berusaha mencari pekerjaan baru, tetapi belum ada hasil yang memuaskan. Arul bukanlah pria biasa. Ia memiliki badan tegap yang terbentuk dari kebiasaannya berolahraga. Wajah tampan dengan garis rahang tegas dan sepasang mata tajam yang membuat banyak wanita tertarik padanya. Namun, di balik pesona fisiknya, ia sedang menghadapi masa sulit dalam hidupnya. Rasa frustrasi akibat kehilangan pekerjaan dan tekanan tinggi sebagai seorang suami membuatnya lebih sering menyendiri, merenung dalam diam. Meskipun begitu, Arul adalah sosok yang bertanggung jawab. Selama menganggur, ia berusaha membantu pekerjaan kecil-kecilan di rumah, mulai dari memperbaiki perabotan yang rusak hingga mengantar Bu Vira jika diperlukan. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama, meskipun hanya dalam situasi yang sederhana, seperti makan di meja yang sama, ngobrol ringan di ruang tamu, atau sekadar berpapasan di lorong rumah. Seiring waktu, tanpa disadari, kedekatan itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Hari itu, Bu Vira harus menghadiri pernikahan anak sahabat lamanya di kota sebelah. Acara tersebut begitu penting baginya, bukan hanya karena hubungan baik mereka, tetapi juga karena ini adalah kesempatan langka untuk keluar dari rutinitas sehari-hari yang terasa membosankan. Sejak pagi, ia sudah sibuk menyiapkan diri. Ia memilih kebaya berwarna merah marun yang membalut setiap lekuk gitar Spanyolnya dengan sempurna tanpa terlihat berlebihan. Rok batiknya jatuh dengan anggun hingga ke mata kaki, memberikan kesan elegan yang khas seorang wanita matang. Wajahnya dipoles dengan riasan tipis, hanya untuk memperjelas kecantikannya yang alami. Setelah semuanya siap, ia melangkah keluar kamar dengan keanggunan seorang wanita yang paham bagaimana menjaga daya tariknya. Di ruang tamu, Arul sudah menunggu. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru yang menggulung sedikit di pergelangan tangannya, dipadukan dengan celana hitam yang membuatnya terlihat semakin gagah. Saat matanya menangkap sosok Bu Vira yang melangkah mendekat, ia sempat terdiam sejenak. Matanya sedikit melebar, seolah tidak percaya dengan pemandangan di hadapannya. "Ibu kelihatan cantik sekali hari ini," ucapnya spontan. Bu Vira tersenyum kecil. "Kamu bisa aja, ini cuma kebaya biasa kok," ucapnya. Perjalanan menuju tempat pernikahan berlangsung santai. Pada awalnya, Arul menyetir dengan tenang. Sementara Bu Vira duduk di sebelahnya, menikmati pemandangan yang melintas di luar jendela.
Mereka mengobrol ringan, membicarakan banyak hal tentang pernikahan, tentang masa muda, bahkan sesekali menertawakan hal-hal kecil yang mereka temui di sepanjang jalan. Namun semakin lama, suasana di dalam mobil terasa berubah. Ada momen-momen kecil yang seolah menjadi pertanda akan sesuatu yang berbeda. Arul mulai mencuri-curi pandang, memperhatikan setiap gerakan Bu Vira dengan lebih seksama. Cara Bu Vira itu menyelipkan rambutnya ke belakang telinga, aroma parfumnya yang wangi begitu memikatnya. Atau bagaimana kebaya itu menyelimuti gitar Spanyolnya dengan sempurna. Semuanya seperti menghipnotisnya. Saat mereka tertawa bersama, Arul merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia sendiri tidak tahu sejak kapan perasaan ini mulai tumbuh. Di dalam mobil ini, ia merasa begitu sulit mengalihkan pandangannya dari Bu Vira. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai tumbuh, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, Bu Vira juga mulai menyadari perubahan dalam cara Arul menatapnya. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang menantu kepada ibu mertuanya. Ada sesuatu yang lain di dalamnya. Namun, entah mengapa ia tidak bisa memalingkan diri. Ia tidak bisa menghindari tatapan itu. Meskipun hatinya berbisik bahwa ia seharusnya tidak membiarkan ini terjadi. Sesampainya di tempat pernikahan, Bu Vira turun dari mobil dengan anggun. Arul masih duduk di dalam mobil, menatapnya dari kejauhan. Kebaya merah marun itu menyelimuti gitar Spanyolnya yang begitu terawat. Cara ia melangkah dengan penuh kepercayaan diri, semuanya terasa begitu memikat. Arul mencoba mengendalikan pikirannya yang semakin menjadi. Saat Bu Vira berjalan pergi, Arul masih duduk terpaku di kursinya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang belum jelas tetapi sudah cukup kuat untuk membuatnya gelisah. Ia bertanya dalam hati, apakah ini hanya kekaguman biasa atau justru awal dari sesuatu yang lebih berbahaya? Acara pernikahan berjalan lancar. Bu Vira menikmati acara itu, berbincang dan bercanda dengan sahabat-sahabat lamanya, sehingga dapat melupakan sejenak kesepian yang selama ini ia rasakan. Namun, di sudut pikirannya, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya setiap kali ia teringat tatapan Arul sebelum ia turun dari mobil. Hatinya berdebar dengan cara yang sulit dijelaskan. Malam mulai menjelang ketika acara berakhir. Langit yang tadinya cerah kini berubah menjadi gelap. Bu Vira berpamitan berjalan keluar menuju mobil yang terparkir tak jauh dari tempat acara. Arul sudah menunggu di sana, bersandar di pintu mobil, menatapnya dengan sorot mata yang entah mengapa terasa lebih dalam dari sebelumnya. "Bagaimana acaranya, Bu?" tanya Arul, membukakan pintu untuknya. Bu Vira tersenyum dan berkata, "Acaranya menyenangkan, tapi melelahkan juga." Ia masuk ke dalam mobil dengan anggun. Arul masuk ke kursi pengemudi, lalu menyalakan mesin, dan mereka pun memulai perjalanan pulang. Namun baru beberapa menit melaju, tetesan air mulai berjatuhan di kaca mobil. Hujan turun dengan cepat, semakin deras seiring waktu. Jalanan yang gelap kini terlihat semakin sulit dilalui, membuat Arul mengurangi kecepatan demi keselamatan mereka. Kilatan petir menyambar di kejauhan, diikuti suara gemuruh yang menggema di dalam mobil. Tiba-tiba, di tikungan tajam, Arul menghentikan mobil secara mendadak. Di depan mereka, sebuah pohon besar tumbang, menghalangi seluruh jalan. "Sial, ada pohon tumbang," gumam Arul. Mencoba melihat lebih jelas melalui kaca depan yang basah. Ia menghela napas, lalu meraih ponselnya untuk menghubungi bantuan. Namun saat ia memeriksa sinyal, layar HP menunjukkan tidak ada jaringan. Di tengah derasnya hujan dan jalanan yang gelap, mereka kini terjebak tanpa tahu kapan bisa melanjutkan perjalanan. Suasana di dalam mobil menjadi semakin hening. Nafas mereka terdengar lebih jelas. Udara terasa lebih hangat meskipun di luar hujan semakin mendinginkan suasana. Bu Vira nampak gelisah, menyadari bahwa situasi ini menempatkan mereka dalam posisi yang tak terhindarkan. Arul mencoba menghubungi seseorang lagi, namun tetap tidak ada hasil. Dengan frustrasi, ia menyandarkan kepalanya ke kursi, menghela napas panjang. Saat itu, matanya tak sengaja menangkap sosok Bu Vira di sampingnya.
Ia terlihat begitu berbeda dalam cahaya remang-remang mobil. Raut wajah yang nampak gelisah justru membuatnya terlihat semakin manis. Kebaya merah marun yang membalut gitar Spanyolnya begitu sempurna kini tampak sedikit kusut, membentuk lekuk gitar Spanyolnya dengan begitu mengganggu pikirannya. Arul menelan ludah, merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai tumbuh lagi. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangannya pada tangan Bu Fira. Awalnya itu hanya sebuah gerakan ringan seolah tak disengaja. Namun saat Bu Fira tidak langsung menarik tangannya, Arul justru semakin nekat. Perlahan Arul mengusap tangan wanita itu. Bu Fira nampak terdiam. Ia seharusnya menarik diri, seharusnya menghentikan ini semua. Namun ada sesuatu dalam usapan tangan itu yang membuatnya tak mampu bergerak. Jantungnya berdetak lebih cepat, ada sesuatu yang aneh ia rasakan. Sudah lama sekali sejak terakhir kali seseorang menggenggam tangannya dengan cara seperti ini. Dan Bu Fira menyadari bahwa dirinya merindukan perasaan ini. Hujan di luar semakin deras. Suara tetesannya menghantam atap mobil dengan rintik yang semakin kuat, diiringi suara gemuruh petir yang sesekali menyambar. Bu Fira nampak menggigil, bukan hanya karena udara yang mulai terasa dingin, tetapi juga karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Ia mengusap lengannya sendiri, mencoba melawan rasa dingin, tetapi tetap saja hawa dingin itu tak terhindarkan. Arul memperhatikannya, melihat Bu Fira yang terlihat kedinginan. Tanpa berpikir panjang, ia bergerak mendekat dan meraih bahunya. Ibu kedinginan, suaranya terdengar dalam dan hangat. Bu Fira hanya bisa mengangguk pelan, merasa tangannya semakin gemetar. Bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena keberadaan Arul yang kini semakin dekat. Tanpa berpikir panjang, Arul menarik Bu Fira ke dalam pelukannya. "Biarkan aku yang mengusir rasa dingin menyelimutimu," bisiknya. Bu Fira membeku dalam dekapan itu. Ia seharusnya menolak, seharusnya menjauh, tapi pelukan Arul terasa begitu berbeda dari apa yang ia rasakan selama bertahun-tahun terakhir. Jantungnya berdebar begitu cepat, tetapi ia tidak bergerak menjauh. Sebaliknya, ia justru semakin tenggelam dalam dekapan itu. Menurut teman-teman, apa yang akan terjadi di antara Arul dan Bu Fira? Apakah mereka akan melakukan ganti oli? Tulis komentar kalian di bawah ya, dan jangan lupa like dan subscribe. Mari kita lanjutkan ceritanya. Arul merasakan Bu Fira melunak dalam dekapannya. Ia semakin mengeratkan lengannya, merasakan setiap lekuk gitar Spanyol Bu Fira. Sesuatu dalam dirinya Ian mulai tumbuh, dorongan yang tak bisa ia kendalikan lagi. Saat Bu Fira mengangkat wajahnya sedikit untuk melihatnya, mata mereka bertemu dalam kegelapan. Dan saat itu semuanya menjadi berubah. Mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai menantu dan ibu mertua. Mereka hanyalah dua manusia yang saling merasakan sesuatu yang selama ini mereka pendam, dan batas di antara mereka mulai menghilang. Hujan masih mengguyur deras di luar, tetesannya membentuk irama yang bergema di dalam mobil, menciptakan suasana yang semakin hanyut di antara mereka. Suara nafas mereka terdengar lebih berat, bercampur dengan keheningan yang semakin dalam. Mata mereka masih saling bertatapan. Mata Arul yang tajam menyelami sorot mata Bu Fira, yang kini terlihat penuh kebimbangan antara keinginan untuk menghentikan ini dan keinginan untuk melakukan ganti oli yang tak bisa ia bendung. Tangan Arul bergerak mengusap pipi Bu Fira dengan perlahan. Bu Fira memejamkan mata sejenak, merasakan gerakan itu mengguncang perasaannya. "Ibu." Suara Arul terdengar begitu pelan, hampir seperti bisikan. Bu Fira membuka matanya kembali, menatap wajah pria muda di hadapannya. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini tidak seharusnya terjadi. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk menarik diri. Arul semakin mendekat, membuat jaraknya semakin tak ada batas dengan Bu Fira, hingga membuat Bu Fira semakin berdebar. Ia bisa mencium aroma wangi dari parfum wanita itu, aroma yang sejak tadi membuat pikirannya tak bisa tenang. Dalam satu kejadian yang seakan memperlambat waktu, bibir mereka bertemu secara perlahan dan singkat.
Arul yang memulainya itu seakan ingin menguji reaksi wanita itu. Bu Fira terdiam membeku. Dadanya terasa sesak, seakan nafasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya berdegup kencang, lebih cepat daripada yang pernah ia rasakan selama ini. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk menghentikan semuanya. Jika ia mendorong Arul sekarang, maka semua ini bisa berakhir sebelum menjadi lebih jauh. Tapi ia tidak melakukannya. Bibir mereka bertemu kembali, kali ini lebih dalam dan lebih lama. Tangan pria itu kini bertumpu di pipi Bu Fira, menahannya agar tidak menghindar. Namun bukan rasa paksaan yang ia rasakan, melainkan sebuah keinginan yang perlahan memudarkan pertahanan dirinya. Perlahan Bu Fira membiarkan dirinya larut. Tanpa sadar, ia mencengkram lengan Arul, badannya melemas kehilangan tenaga untuk melawan dorongan yang selama ini ia pendam. Bibir mereka bertemu semakin dalam. Arul mendesak untuk lebih dekat, merasakan setiap detik perasaan yang tak bisa ia kendalikan lagi. Tangannya kini bergerak turun, menangkap melon manis yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Hal itu membuat Bu Fira tersentak pelan. Setiap gerakan Arul membangkitkan sesuatu dalam dirinya yang telah lama tak ia rasakan. Ia tahu ini sudah melewati batas. Ia tahu seharusnya ia menghentikan semuanya, tapi di saat yang sama ia juga tahu bahwa ini adalah sesuatu yang telah lama ia rindukan. Bibir mereka terhenti sejenak ketika Bu Fira mencoba menarik nafas. Namun Arul tidak memberi kesempatan padanya untuk berpikir terlalu lama. Dalam sekejap, pria itu menariknya lebih dekat. Membuat jarak mereka kini tanpa batas. Nafas Bu Fira masih tersengal, jantungnya berdebar saat Arul yang semakin mendekapnya. Suara Bu Fira terdengar lirih seperti sedang bernyanyi dengan indah. Arul tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia membiarkan tangannya bergerak lebih jauh, menyelami setiap lekuk gitar Spanyol di hadapannya. Bu Fira terperangkap dalam perasaan yang begitu kuat. Ia merasa lemah, seolah merasa dirinya kini bukan lagi pada kendalinya. Setiap gerakan Arul membangkitkan sesuatu dalam dirinya, sebuah keinginan yang telah lama terkunci dalam kesepian. Tangannya yang semula hanya mencengkram lengan pria itu, kini mulai bergerak sendiri. Ia perlahan menangkap tongkat ajaib Arul yang sudah siaga. Hujan di luar semakin deras, menutupi suara-suara yang memenuhi kabin mobil. Arul memulai dengan melakukan gerakan kecil, Bu Fira justru membalasnya tanpa ragu. Hingga akhirnya mereka melakukan aktivitas ganti oli. Di dalam mobil yang sempit itu, di bawah derasnya hujan, batasan mereka kini benar-benar menghilang. Arul tidak lagi menahan dirinya. Ia tahu ini adalah saat yang selama ini ia tunggu. Bu Fira, di sisi lain, menyerah pada perasaan yang telah menguasai dirinya. Malam itu, di tengah gemuruh petir dan rintik hujan yang tiada henti, dua hati yang kesepian menemukan perasaan satu sama lain. Hujan masih mengguyur deras di luar, membasahi jalanan yang gelap dan sepi. Suara tetesannya menghujani atap mobil dengan rintik yang deras, menciptakan suasana yang begitu menekan di dalam kabin mobil yang masih terasa hangat. Setelah aktivitas ganti oli itu selesai, Bu Fira terduduk diam, jantungnya masih berdebar. Ia menatap lurus ke depan, tapi pikirannya berputar tanpa henti. Mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tangannya mengepal di atas lutut, menarik nafas dalam-dalam, seolah berharap bisa menenangkan diri. Di sebelahnya, Arul duduk bersandar di kursi pengemudi. Sorot matanya masih dipenuhi rasa keinginan, ia tersenyum kecil yang sulit ditebak. Ia melirik arah Bu Fira, memperhatikan bagaimana Bu Fira itu tampak begitu gelisah, namun sekaligus begitu memikat. Dalam keadaan seperti ini, keheningan di antara mereka terasa begitu menyesakan. Hanya suara hujan yang menjadi latar belakang, menggantikan lantunan suara-suara indah yang sebelumnya memenuhi ruang sempit ini. Bu Fira akhirnya menggerakkan tangannya, menarik sedikit kain kebaya yang kini terasa berada lebih ke atas dari sebelumnya. Ia merapatkan dirinya, berusaha menyusun kembali ketenangan yang telah hancur. Seketika Arul menghela nafas, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Suaranya terdengar berat, dipenuhi sesuatu yang sulit diungkapkan. Bu Fira tidak menjawab.
Matanya tetap lurus ke depan, tak berani menatap Arul. Ia nampak gelisah, mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk dalam hatinya. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kesalahan kecil, sebuah peristiwa yang seharusnya tidak pernah terjadi. Tapi di saat yang sama, gitar Spanyolnya masih merasakan jejak dari setiap gerakan Arul yang membuatnya kehilangan kendali. Kita sebaiknya segera pulang sekarang. Suara Bu Vira terdengar lirih, hampir bergetar. Arul menatapnya dalam diam, mencoba membaca apa yang sebenarnya ada di benak wanita itu. Ia bisa melihat pergulatan batin yang begitu kuat di sana antara penyesalan dan sesuatu yang lebih dalam. Namun, ia tidak ingin memaksanya lebih jauh. Dengan satu tarikan nafas panjang, Arul akhirnya mengangguk dan kembali menyalakan mesin mobil. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam, membiarkan suara hujan menjadi satu-satunya pengisi keheningan di antara mereka. Jalanan di depan terasa begitu panjang dan gelap, sama seperti perasaan mereka saat ini, penuh ketidakpastian. Bu Vira masih mencoba membaca apa sudah ia lakukan. Apa yang terjadi malam ini? Apakah hanya sebuah kesalahan? Apakah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa ujian bisa datang kapan saja, bahkan dari situasi yang tidak terduga. Keputusan yang kita ambil dalam hati yang lemah bisa berdampak besar pada kehidupan kita di masa depan. Kesetiaan dan batasan dalam hubungan harus dijaga dengan baik. Karena sekali tergelincir, segalanya bisa berubah tanpa bisa kembali seperti semula. Kisah ini juga mengajarkan bahwa ketidakpuasan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan komunikasi yang baik, bukan dengan mencari pelarian yang bisa berujung pada kehancuran. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berpikir sebelum bertindak dan menjaga nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita yang menghibur dan penuh makna. Akhir kata, semoga kita semua selalu diberikan kebijaksanaan dalam menjalani hidup dan mampu menjaga diri dari segala ujian yang bisa merusak kebahagiaan yang telah kita bangun. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.